Selamat pagi. Hari ini kita belajar tentang hubungan besar sudut-sudut pada dua garis sejajar. Jadi ada dua garis sejajar dipotong oleh satu garis. Nah, ini adalah soalnya, ini sungai, kita anggap sungai. Ini adalah yang di luar sungai. Nah, ini adalah jembatan. Kalau kemarin kita punya tiga posisi, ada tiga hubungan yang udah kita pelajari: bertolak belakang, pelurus, dan penyiku. Hari ini kita belajar tiga lagi, yaitu sehadap, berseberangan, dan sepihak. Yang pertama kita pelajari adalah sehadap. Sehadap itu posisinya sama. Jadi posisinya sama. Nah, dia itu sudutnya satu di dalam, satu ada di luar. Contoh sehadap misalnya A1 sama B1 itu sehadap. A2 sama B2, A4 sama B4, A3 sama B3. Ini kita lihat ya, A3 sama B3 ini kan sehadap. Satunya ada di luar, satunya ada di dalam. Itu sehadap. Nah, sudut sehadap itu dia sama besar. Kalau sudutnya sehadap, dia sama besar. Jadi nanti kalau ini 30, ini kan sehadap sama ini. Jadi ini juga 30. Itu pertama, sehadap. Yang kedua adalah berseberangan. Berseberangan ada dua ya, ada yang berseberangan dalam. Jadi dua-duanya di dalam, dua-duanya di luar. Nah, berseberangan ini cukup gampang ya buat ngebedainnya. Pokoknya kalau berseberangan dia nyebrang. Jadi dia akan nyebrang lewatin jembatan ini. Ya. Misalnya A2 ini akan lewatin jembatan, nyebrang ke A4. Pasti nyebrang. Ya, 2 nyebrangnya ke 4 karena 2 ini di dalam, 4-nya juga di dalam. Dalam itu adalah di tengah-tengah dua garis sejajar, itu dalam ya. Jadi 2 pindahnya ke 4, nggak ke 3. Kalau 3 pindahnya itu ke 1. Karena 3 di luar, 1 juga di luar. 4 sama 2, A3 sama B1. Seperti itu. Nyebrang. Cukup mudah ya ngebedainnya. Yang ketiga adalah sepihak. Sepihak tuh karena sepihaknya sama ya. Jadi dia nggak nyebrang. Jadi kalau sepihak tidak nyebrang di stabilo. Nah, ada dua sama, ada dalam sepihak sama luar sepihak. Dua-duanya jumlahnya 180. Ini juga jumlahnya 180. Jadi dua-duanya 180 jumlahnya sepihak. Nah, biasanya yang bingung adalah ngebedain sepihak sama sehadap. Nah, kalau sehadap tadi satu di dalam, satu di luar. Nah, kalau sepihak ya tadi kan di sini udah dibilang dua sudut dalam atau dua sudut luar. Jadi dua-duanya di dalam atau dua-duanya ada di luar. Ya. Dua-duanya ada di dalam atau dua-duanya ada di luar. Contohnya ya. Contohnya adalah A1. Ini kan di luar.
Kalau dia sepihak, dia akan pindah ke B2. A1, dia pindah ke B2. Karena ini di luar, ini di luar. Ini bisa dilihat ya, satunya di luar, yang kanan juga ada di luar. Kalau A4 itu pindah ke B3. A3 pindah ke S pihaknya dengan B4. Ini sama. Ya, sepihak. Jumlahnya 180. Jadi ini sama ini jumlahnya 180. Jadi ada 3, saya ulangin lagi. Yang gampang adalah berseberangan, ya, karena ngelewatin jembatan ini. Nah, yang perlu kamu hati-hati adalah yang sehadap sama sepihak. Dua-duanya nggak ngelewatin garis, nggak ngelewatin jembatan. Ya, kalau di sini semua, kalau di sini semua. Bedanya hati-hati, kalau sehadap satu di dalam, ini misalnya ini, sama satu di luar. Jadi A2, B2. Kalau sepihak, itu dua-duanya kalau dua di dalam, satu lagi juga di dalam. Nih. Seperti ini ya. Ini sepihak. Ini sehadap. Setelah kamu tahu apa itu sepihak, sehadap, dan berseberangan, setelah itu kita belum langsung kamu bisa ngejain, karena soalnya kan gambarnya nanti bentuknya aneh-aneh. Nah, ini caranya adalah yang penting kamu tahu hubungannya apa, ya. Untuk nyari sudutnya, hubungannya itu apa. Yang ada hubungannya itu jembatannya mesti sama. Ya dong, kalau mau ngubungin kan jembatannya harus satu kan. Dari kota A ke kota B ya jembatannya satu, nggak boleh jembatannya beda. Ya, jadi pertama kali lihat dulu soalnya, terus cari jembatan yang sama dengan yang mau kamu hubungin. Nah, di soal nanti ada dua kemungkinan ya, ada hubungannya sama nggak ada hubungannya. Kalau ada hubungannya, kamu lihat soalmu, dia nempel atau tidak. Ya, lihat hubunganmu, dia nempel atau jauh atau nggak nempel. Kalau nempel, kamu bisa pakai pelurus, bentuknya kayak gini ya, atau kamu pakai tolak belakang. Kalau jauh, kamu bisa pakai sehadap, sepihak, dan berseberangan. Jadi kalau nempel pakai pelurus tolak belakang, jauh sehadap, sepihak, berseberangan. Ini diingetin lagi ya, kalau sehadap satu di dalam, satu luar. Kalau sepihak, dua dalam atau dua-duanya di luar. Nah, kadang-kadang kan gambarnya aneh ya. Garisnya putus atau garisnya banyak gitu ya. Kalau jadi hubungannya jadi bingung, nggak ada hubungannya. Jadi tidak memenuhi kelima syarat ini. Nah, supaya bisa ada hubungannya, kamu pindahin dulu. Kalau perlu, kalau garisnya banyak yang putus, kamu tambahin. Garisnya kamu tambahin, biar lengkap. Nah, pindahinnya juga nggak sembarangan. Pindahinnya itu pakai sehadap, tolak belakang, atau berseberangan. Yang biasa kita pakai itu sehadap, sama tolak belakang, yang paling sering dipakai. Ya. Jadi kalau sehadap sama tolak belakang itu yang paling sering dipakai. Setelah itu, baru kamu cari hubungannya. Setelah kamu pindahin, salah satu aja ya, jangan dua-duanya. Nah, kalau salah satu kamu pindahin, nanti dia punya hubungan. Hubungannya bisa pelurus, bisa sepihak. Biasanya pakai ini. Untuk soal-soal dasar, biasanya pakai pelurus sama sepihak hubungannya. Nanti ditambah 180. Nah,
Intinya, kalau nggak ada hubungannya, yang penting kamu mindahinnya betul ya. Pakai sahadab kok nggak tolak belakang. Kalau kamu mindahinnya betul, setelah pindah pasti ada hubungannya. Pelurus atau sepihak. Ya. Dua-duanya sama, ditambah 180. Kalau kamu bingung, habis pindahin, ya udah langsung aja ditambah 180. Ya. Jumlahin tersebut dapat yang ditanya. Oke. Itu adalah cara mencari hubungan sudut pada dua garis sejajar. Gambar ini bisa kamu catat di buku les kamu supaya bisa dibawa-bawa kalau mau di sekolah mau baca lagi bisa dibaca. Jadi nggak perlu buka-buka video tiap saat.